الدنيا فوزنا في الأخرى خادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar husnudzon. Nah, kita pada hari ini sudah sampai ke pertemuan ketujuh, yaitu husnudzon dan suudzon. Yang kemarin sudah pada pertemuan ke-6 kita sudah membahas amal soleh. Oke, lanjut. Nah, semua tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Bahwasanya kita diciptakan itu memang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan nanti akan masuk ke dalam surganya. Nah, salah satu dari bentuk penghambaan atau bentuk ibadah untuk mencapai surga adalah, yang pertama adalah hablum minallah, yaitu hubungan-hubungan ibadah-ibadah yang hubungannya adalah dengan Allah. Semisal contohnya adalah sholat, puasa, haji, itu adalah hubungannya dengan Allah, ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, yaitu ibadah-ibadah yang hubungannya adalah dengan manusia, atau ibadah yang ada hubungannya dengan manusia. Contohnya adalah berbuat baik kepada manusia lain. Nah, salah satu dari hablum minan nas, ibadah-ibadah yang dilakukan dengan manusia atau yang berhubungan dengan manusia adalah husnudzon ini. Husnudzon adalah bahasa Arab. Jika kalian asing dengan kata ini, saya kira sudah sangat familiar dengan kata husnudzon. Husnudzon ini adalah dari bahasa Arab, yaitu husnun. Husnun artinya adalah baik, dzon artinya adalah prasangka. Jika kita artikan, maka husnudzon itu berarti berbaik sangka atau mempunyai prasangka yang baik, entah itu kepada diri sendiri, orang lain, ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah husnudzon. Selanjutnya adalah kebalikan dari kata husnudzon itu sendiri. Husnudzon ini adalah amal yang terpuji atau akhlakul karimah. Tentu saja memiliki padanan atau lawan katanya, atau lawan kata, yaitu suudzon, yang berarti adalah berburuk sangka. Itu juga istilah dari bahasa Arab, suudzon. Su artinya baik, buruk, dan dzon artinya juga prasangka tadi. Artinya jika diartikan adalah prasangka yang buruk, atau orang yang atau berprasangka buruk, entah itu kepada siapapun. Itulah artinya suudzon. Suudzon adalah berburuk sangka. Nah, husnudzon maupun suudzon itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sikap kita ketika kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika Allah memberikan semacam ujian atau cobaan kepada kita, itu kita harus berhusnudzon dan berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah itu mengasih atau memberikan cobaan kepada kita adalah dengan bertujuan, atau tujuannya Allah adalah
untuk menaikkan level hambanya, untuk menaikkan derajat hambanya yang sedang diuji, untuk menaikkan level, menaikkan derajat. Jadi jangan kok bersuudzon. Suudzon ini contohnya kalau kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa musibah oleh Allah, ditimpakan musibah oleh Allah, maka kita berpikiran bahwa kenapa kok kita terus yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok bukan yang lain? Kita berprasangka buruk, hati kita berprasangka buruk. Kenapa sih? Apa Allah kok benci sama kita? Seperti itu. Itulah contoh suudzon. Kalau orang yang berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah, berpikirannya tidak seperti itu. Berpikirannya adalah Allah memberikan ujian itu dengan tujuan untuk menaikkan derajat kita, supaya kita bisa sabar, supaya dosa-dosa kita terampuni, seperti itu. Itu adalah contoh husnudzon ataupun suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus berhusnudzon sering kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita suudzon, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah husnudzon atau suudzon kepada diri sendiri. Husnudzon kepada diri sendiri itu contohnya, maksudnya adalah ketika sedang memiliki atau sedang ditimpakan musibah, itu kita cenderung untuk bersikap optimis. Jadi kita menganggap diri kita itu bisa melakukan sesuatu setelah tertimpa musibah, atau bisa bangkit kembali, atau memiliki rasa optimisme yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi. Nah, ketika orang yang suudzon kepada diri sendiri, ketika suudzon kepada diri sendiri, itu artinya adalah ketika diri sendiri atau ketika kita akan melakukan sesuatu dan kita memiliki suudzon, maka hati kita itu akan berprasangka bahwa yang akan kita lakukan itu akan tidak berhasil. Dengan kata lain, tidak memiliki optimisme sama sekali. Itu adalah suudzon kepada diri sendiri. Kalau husnudzon kan tidak. Tadi husnudzon dijelaskan bahwa husnudzon kepada diri sendiri adalah ketika kita akan melakukan sesuatu, maka husnudzon kepada diri sendiri ini adalah timbul rasa optimisme, timbul rasa percaya diri bahwa kita akan bisa melakukan sesuatu yang akan kita lakukan itu. Itu adalah husnudzon. Terus yang ketiga adalah husnudzon kepada orang lain. Nah, ini seringkali kita jumpai di masyarakat bahwa kebanyakan orang itu tidak sadar mereka telah bersuudzon kepada orang lain. Nah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, kita harus berhusnudzon kepada orang lain. Apa sih husnudzon? Maksud dari husnudzon kepada orang lain itu, husnudzon kepada orang lain adalah menganggap perilaku atau perbuatan orang lain itu dari segi positifnya. Semuanya dipandang dengan segi positif, itu adalah husnudzon. Sedangkan suudzon, kalau kita melihat seseorang, perilaku seseorang itu dari segi negatifnya, itu suudzon. Semisal ada orang yang menaiki motor atau berkendara motor cepat atau ngebut misalkan. Kalau kita berhusnudzon kepada orang itu, mungkin saja beliau atau orang yang menaiki motor itu akan mempunyai masalah yang harus segera diselesaikan.
Kalau orang yang suudzon tidak. Orang yang suudzon itu nanti akan apa sih naik motor kok cepat-cepat kayak orang terburu-buru. Adanya itu mencaci terus. Orang yang suudzon itu mencaci terus. Yang ada dalam hatinya adalah berpikir untuk mencaci orang lain dan tidak ada sisi positif bagi orang lain. Itu adalah suudzon. Hal yang harus kita hindari kepada orang lain. Itu adalah hal yang harus kita hindari. Sedangkan kita harus memperbanyak husnudzon, karena husnudzon kepada orang lain ini nanti akan membuat hati kalian tentram, hati kalian tenang, hidup kalian tenang, seperti itu. Nah, kita selanjutnya beralih ke dalil nakli husnudzon. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiram minadh-dhon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiram minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun. Jadi di sini Allah berfirman bahwasanya hai orang-orang yang beriman, jauhilah kepadanya jauhilah kamu sesuatu perkara yang yang sifatnya adalah prasangka, karena di antara prasangka atau sebagian dari prasangka adalah dosa, adalah menimbulkan dosa. Jadi dalam ayat ini kita disuruh untuk menjauhi prasangka-prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nah, kok sebagian sih Pak? Bukan semua prasangka, karena prasangka itu nanti ada dua, yaitu prasangka baik atau husnudzon, yang kedua adalah suudzon atau berprasangka buruk. Nah, berprasangka baik atau husnudzon itu sudah jelas atau sudah pasti hukumnya, pasti itu akan mendapatkan pahala. Sedangkan yang suudzon ini itu ada pengecualian. Jadi asal hukumnya suudzon itu tidak diperbolehkan. Tetapi ada pengecualian. Ada pengecualian di banyak kasus. Yang pertama seperti ketika seorang polisi melakukan penyidikan untuk mengungkap kejahatan, untuk menegakkan kebaikan. Nah, seorang polisi yang bekerja di bidang penyidikan itu mereka harus memulai penyidikannya itu dengan berprasangka buruk atau sisi negatif, berpandangan kepada orang lain dengan sisi negatif. Itu harus dilakukan. Tetapi itu diperbolehkan karena kepolisian itu memiliki memiliki tujuan untuk menegakkan kebaikan, untuk menghukum orang yang memang telah bersalah, yang memang benar-benar bersalah. Itu adalah sebuah pengecualian. Tentu saja banyak sekali pengecualian dalam hal suudzon kepada suudzon atau berburuk sangka. Nah, selanjutnya manfaat dari husnudzon artinya yang pertama adalah hati menjadi tenang. Nah, ketika kita berpikir husnudzon, hati kita akan menjadi tenang, tidak gelisah. Yang kedua adalah menjadi bahagia. Yang ketiga adalah tentu saja mendapatkan pahala. Yang keempat adalah hidup menjadi selalu optimis. Nah, sekarang kerugian melakukan suudzon. Yang pertama, jika kita terus melakukan suudzon, entah itu pada diri sendiri, kepada orang lain, ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan
senantiasa gelisah dan tidak tenang. Yang kedua adalah menimbulkan sifat buruk lainnya. Yang ketiga adalah mendapatkan dosa tentu saja. Dengan pengecualian tadi, seorang polisi yang melakukan penyidikan yang bermuara atau bersumber atau memulai investigasinya dengan suudzon itu tidak mendapatkan dosa karena itu adalah sebuah pengecualian. Tujuannya adalah kebaikan. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Seperti biasa nanti kalian mengisi Google Form yang telah disediakan. Terus semangat belajar. Jangan putus asa, terus berhusnudzon karena husnudzon ini adalah perintah dari agama. Jangan sampai kita terjerumus, hati kita itu senantiasa suudzon, itu jangan sampai. Kita harus memperbaiki. Jadi pelajaran PAI itu bukan hanya bermuara atau bertujuan soal nilai. Nilai itu nomor 2 dalam pelajaran materi PAI. Jika kalian sudah bisa menerapkan apa yang telah diajarkan dalam materi-materi PAI, itu adalah sesungguhnya tujuan yang paling utama dalam belajar agama. Nilai adalah hanya sebuah pendukung dari sikap kalian. Kalau sikap kalian itu sudah menunjukkan kesesuaian dengan ajaran-ajaran Islam, maka itu adalah suatu prestasi, suatu nilai yang tinggi. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.